Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Walhamdulillahilladzi faddalana bil ashhuril hurum minha syahrul dzulhijjah wa syahrul muharram insyaallah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para jemaah yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Al-Fiqh Islam wa Adillatuh, fikih 4 mazhab, yang mengambil tentang khilafah al-islamiyah, kepemimpinan dalam perspektif Islam, pada pasal sultatut tanfidil ulya, otoritas dewan eksekutif dalam Islam. Kalau kemarin kita bahas tentang kepemimpinan, maka hari ini kita akan membahas ikhtiyarul imam, tata cara memilih khalifah atau pemimpin atau imam dalam syariat Islam. Jadi materi kita hari ini untuk menunjukkan apakah ada model pemilihan khalifah itu sesuai dengan yang berlaku di bangsa kita, ataukah dia berbeda dari model pemilihan kepemimpinan yang ada di negara kita. Jadi fikih 4 mazhab itu sebenarnya disiplin ilmu yang mencoba menguraikan bagaimana pandangan hukum Islam, bagaimana kaedahnya, lalu kita bandingkan dengan kaedah hukum di negara kita, lalu kita sebagai orang yang telah belajar bisa membedakan dan bisa memahami, sehingga kita dengan tidak mudah mengatakan bahwa kepemimpinan dalam negara kita bertentangan dengan Islam, apalagi dengan memvonis bahwa kepemimpinan kita itu adalah sistem taghut yang bertentangan dengan khilafah Islamiyah. Ada hal-hal yang mirip serta tidak berbeda dengan sistem Islam, tapi ada hal-hal yang prinsip juga berbeda dalam tata kelola pemerintahan dalam Islam. Tentu rujukannya adalah khilafah atau kepemimpinan Rasulullah SAW yang disepakati oleh para ulama, baru kepemimpinan 4 khulafaur rasyidin, Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman sebelum terjadi fitnah, dan Khalifah Ali pasca fitnah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sehingga judul kita adalah tentang sultah tanfidil ulya. Kita telah mempelajari tentang otoritas dewan legislatif yang disebut dengan ahlul hilli wal aqdi. Maka sekarang kita membahas tentang otoritas dewan eksekutif. Meskipun pada pertemuan sebelumnya saya pernah katakan, apakah kita menganut trias politika? Tidak. Tapi mirip, ada kesamaan, iya. Bahwa trias politika oleh Montesquieu itu adalah legislatif, yudikatif dengan eksekutif. Dalam pandangan Islam, legislatif namanya sultatu tasyri'il ulya, otoritas lembaga yang menetapkan, memutuskan pemahaman syariat Islam dan pelaksanaannya. Dalam pandangan kita adalah Majelis Syura dan Ahlul Hilli wal Aqdi. Lalu kemudian kita bahas yang kedua sekarang, yang disebut dengan eksekutif, otoritas kepemimpinan dalam Islam. Nanti terakhir setelah selesai ini baru kita bahas tentang yudikatif, qadhaiyah, otoritas lembaga peradilan dalam pandangan Islam. Seperti terjadi pemisahan, tapi tidak, karena dalam Islam bisa saja seorang eksekutif merangkap legislatif dan merangkap yudikatif. Sementara dalam sistem tata kelola pemerintahan konvensional tidak boleh, kan? Dia harus terbagi 3, terpisah orangnya. Dalam Islam masih dibolehkan ketika seorang khalifah merangkap legislatif dan seorang khalifah merangkap juga yudikatif. Tapi ketika ada orang yang kompeten juga dibolehkan. Dan itu beberapa kisah yang cukup terkenal, misalnya ketika Khalifah Ali dikalahkan oleh seorang hakim di Kufah karena secara bukti dan fakta hukum
penggugat jauh lebih kuat dalilnya ketimbang yang yaitu Khalifah Ali, sehingga Khalifah Ali menerima hasil itu dan menjalankan hasil putusan itu. Itu bukti, padahal posisi Ali adalah seorang khalifah, berarti yudikatifnya adalah orang lain, bukan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Itu kira-kira perbedaan yang mendasar dari tata kelola pemerintahan dalam Islam. Kita akan membahas tentang Dewan Eksekutif, otoritasnya, tapi pada pasal ikhtiyarul imam. Bagaimana seorang pemimpin ditentukan dalam Islam. Ada 4 dalam pandangan fikih, bagaimana memilih al-hakimul a'la, kepemimpinan tertinggi dalam Islam. Kita tahu kepemimpinan tertinggi dalam Islam namanya al-khalifah, yaitu khalifah. Pada masa Umar diganti namanya Amirul Mukminin, di bawahnya lagi diganti Imamul Akbar. Nah, jadi itu istilah-istilah bahwa kita punya kepemimpinan tertinggi dalam Islam, disebut dengan Al-Hakimul A'la. Bagaimana memilihnya? Para ulama fikih berpendapat setidaknya ada 4 dalam sejarah pemerintahan tata kelola Islam itu cara memilih khalifah atau imam. Yang pertama, ta'yinul imam bin nassi, mengangkat dan melantik seorang imam atau khalifah dengan teks Al-Quran dan hadis. Nah, jadi disampaikan pandangan Qurannya, tafsirannya, syarah hadisnya, lalu diangkatlah dia sebagai imam atau khalifah. Yang kedua, ta'yinul imam biwilayatil ahdi awil istikhlaf. Teori kedua adalah menentukan imam atau khalifah atau pemimpin dengan pemberian otoritas sebagai pemegang mahkota selanjutnya, atau dalam bahasa kita putra mahkota. Jadi ditentukan dia, kemudian ditentukan khalifahnya, nanti penggantinya adalah sesudahnya ini, jadi penunjukan langsung. Dan itu terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar kepada Umar bin Khattab. Itu kan sistem penunjukan langsung. Yang ketiga, in'iqadul imamah bil qahri wal ghalabah, menentukan kepemimpinan dengan mengambil secara paksa dan mengalahkannya dalam peperangan. Jadi kepemimpinan itu diambil dengan cara berperang dan dengan cara mengalahkan otoritas kepemimpinan. Jadi cabut otoritasnya, digantikan, atau dicopot kepemimpinannya lalu digantikan, atau dalam bahasa kita dengan teori kudeta, itu namanya al-qahri wal ghalabah. Yang keempat adalah bai'atul khalifah, dengan sistem bai'at. Jadi ditunjuk ahli syura menentukan orang terpilih, terus umat membai'atnya, ya atau tidak, atau dengan bahasa versi kita dengan referendum. Ditunjukkan ini calon pemimpinnya, kita memilih ya atau tidak. Kalau versi kita ada dengan pilkada, dipilih kan, mana yang terpilih dia yang diambil. Kalau ini diberikan satu, ya atau tidak. Kalau banyak tidak, dicari lagi satu lagi, dipilih lagi ya atau tidak. Nggak terpilih lagi, cari lagi ya atau tidak. Itu namanya bai'atul khalifah. Di bai'at lalu umat dilihat menolak atau menerima kepemimpinan atau khilafah itu. Inilah sistem dalam tata kelola Islam berdasarkan sejarah dengan rujukan khilafah setelah Rasulullah SAW dan khilafah setelah 4 para khulafaur rasyidin, yaitu dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Apa kata pengarang kitab ini? Zakara fuqahaul Islam turuqan arba'ah fi kaifiyati ta'yinil hakimil a'la lid-daulah. Para ulama Islam khususnya dari 4 mazhab yang terbesar, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, sepakat setidaknya ada 4 tata cara memilih seorang pemimpin tertinggi. Yang pertama dengan teks Al-Quran dan hadis, yang kedua dengan penunjukan pengangkatan putra mahkota, pengganti langsung, yang ketiga dengan mengambil secara paksa dan kudeta, yang keempat dengan sistem bai'at. Tadi 4 tadi tata pemilihannya. Sekarang kita masuk pengangkatan dengan teks Al-Quran dan hadis.
Ini dilakukan oleh kelompok Syiah dengan konsep imamah dan Imam Mahdi, bahwa penentuan sistem khilafah atau imam menurut Syiah harus menggunakan Quran dan hadis. Dan 4 mazhab tidak sepakat dengan itu. Karena ketika menggunakan teks Al-Quran dan hadis, maka menurut mereka yang terpilih dan layak setelah Rasul wafat adalah Ali bin Abi Thalib. Sehingga konsekuensinya yang berhak jadi khilafah setelah Rasul Ali bin Abi Thalib dan keturunan Ali bin Abi Thalib sampai hari kiamat. Karena menurut mereka berdasarkan teks Al-Quran yang mereka pahami dan mereka tafsirkan, bahwa yang berhak memimpin adalah Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Karena setelah Rasul wafat tidak ada anak laki-laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, argumentasi dari bukan 4 mazhab, yaitu Syiah yang disebut dengan Imamiyah. Istadallu bil ayatil Qur'aniyah. Mereka menggunakan tafsiran Al-Qur'an pada surah Al-Ahzab ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarata min amrihim. Kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan keputusan, maka tidak ada pilihan bagi seorang mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan kecuali sami'na wa ata'na, menjalankan keputusan itu. Dan keputusan Allah dan Rasulnya menurut argumentasi Syiah adalah dengan memilih al-imamah setelah an-nubuwah. Karena kita tahu nubuwah hanya milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Syiah meyakini itu, bahwa Rasul setelah Nabi adalah tidak ada. Syiah menerima itu. Tapi setelah Nabi Muhammad berpindah dari nubuwah kepada imamah, kepemimpinan. Imamah itu menurut penafsiran mereka ditentukan oleh Allah dan Rasulnya dengan penunjukan Ali bin Abi Thalib sebagai penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibantah oleh 4 mazhab, ayat ini tidak menyebutkan secara spesifik Khalifah Ali, tapi hanya mengatakan ketentuan Allah dan Rasulnya, sehingga bisa jadi bukan hanya Khalifah Ali, bisa Abu Bakar, bisa Umar, bisa Utsman radhiyallahu anhu. Itu bantahan untuk menjawab argumentasi ayat Al-Quran. Lalu ketika Syiah menggunakan ayat ini lalu dikatakan tidak spesifik menunjuk Khalifah Ali, mereka gunakan beberapa hadis sahih. Yang terkenal adalah hadis Ghadirun Kham yang digunakan oleh Syiah, menggunakan riwayat hadis yang sahih, yaitu pada Imam Tabrani, Nasai, Ahmad, Hakim dari Zaid bin Arqam pada hari ke-18 Zulhijjah setelah Rasul melaksanakan haji wada. Apa kata Rasul? Ya ayuhan nas, innallaha maulaya wa ana maulal mu'minin wa ana aula bihim min anfusihim faman kuntu maulahu fa alayya maulahu Allahumma walin man walahu wa ada man adahu wansur man nasarahu wakhzul man khazalahu. Wal waqi anna hadzal hadis ghairu sahih. Qala al-Iji la sihhata lil hadis iz lam yanqulhu aktsaru ashabil hadis. Mereka menggunakan hadis sahih menurut pemahaman mereka bahwa Rasul pernah bersabda, wahai manusia, aku telah menyampaikan bahwa Allah memutuskan seorang wali, kemudian wali itu yang akan mengurus kaum mukminin, dan mereka tentu orang yang dekat dengan diriku, yaitu orang yang sangat dekat dengan diriku, maka siapapun nanti yang memimpin setelahku harus diikuti. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada yang menggantikanku dan memberikan kehancuran bagi yang memusuhinya, dan Allah akan menolong orang yang menolong agamanya dan akan menghinakan orang yang menghinakan agamanya. Lalu dijawab oleh para ulama, hadis ini yang menurut mereka sahih dari Imam Tabrani, Nasai, ternyata kata Imam Iji tidak sahih. Kenapa?
Karena banyak ashabul hadis menolak hadis ini dan juga tidak spesifik menyebutkan nama khalifah Ali bin Abi Thalib. Tapi Syiah menafsirkan hadis ini tentu ketika Rasul mengatakan orang terdekatku, mereka menerjemahkan dengan ahlul bait. Dan ahlul bait yang paling dekat ke Rasul adalah Fatimah. Dan pernikahan yang Rasul puji dari semua pernikahan ahlul bait adalah pernikahan Ali dan Fatimah. Sehingga mereka berkesimpulan bahwa Alilah yang dimaksud dalam hadis ini, karamallahu wajhah. Tapi 4 mazhab menolak karena tidak disebutkan secara spesifik. Bisa saja orang lain. Siapa itu? Bisa saja Abu Bakar. Kenapa? Karena dalam Al-Quran disebutkan orang yang mendampingi Rasul hijrah. Siapa itu? Abu Bakar. Tidak disebutkan namanya, tapi semua sepakat ketika 2 orang bersembunyi di Gua Sur. Siapa 2 orang itu? Muhammad dan Abu Bakar. Tapi hadis ini Syiah mengatakan adalah ahlul bait. Ahlul bait yang terdekat adalah Fatimah. Fatimah adalah yang paling Rasul cinta dari ahlul baitnya, dan Ali yang Rasul muliakan pernikahannya. Sehingga Bapak Ibu lihat kalau ada pernikahan dikirim undangan, nasihat apa yang sering ditulis? Nasihat pernikahan Ali dan Fatimah Zahra. Kan itu ditulis itu. Nggak pernah misalnya kata-kata indah dari pernikahan Zainab putri tertua dengan Abul As, bukan, pasti Ali dengan Fatimah Zahra, karena itu yang sangat Rasul cintai. Sehingga mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dalam hadis ini adalah ahlul bait, yaitu Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, hadisul manzilah. Mereka memberikan argumentasi yang lain lagi. Apa itu? Ketika Rasul meninggalkan kota Madinah berangkat ke Tabuk, siapa yang Rasul pilih sebagai penjaga kota Madinah? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Lalu banyak orang-orang munafik Madinah mempersoalkan itu, bahwa Rasul memilih Ali, orang yang masih muda dan tidak kompeten. Ali melaporkan ke Rasul dan Rasul marah. Kata Rasul, apakah engkau tidak ridho wahai Ali ketika aku memilihmu menggantikanku menjaga kota Madinah? Itu seperti Nabi Musa memerintahkan Nabi Harun untuk menggantikannya menjadi wakilnya ketika Nabi Musa mengambil wahyu. Berarti engkau seperti Nabi Harun, aku Nabi Musa. Andai setelah aku masih ada Nabi, maka engkaulah yang layak menjadi Nabi Harun tersebut. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan hadis ini Syiah berpendapat Alilah lang yala menjadi khalifah. Tapi kata alul hadis tidak pada tempatnya. Kenapa? Al-hujjah fid dilalah ala imamati Ali likaunihi makhsusan biwaqi'ati halin muayyanah. Apa? Itu kisahnya spesifik ketika perang Tabuk. Kalau penunjukan Ali sebagai pengganti Rasul di Madinah sementara ketika perang Tabuk adalah bentuk khalifah, maka penunjukan sahabat-sahabat sebelumnya dalam perang-perang yang lain berarti layak juga jadi khalifah. Contohnya Utsman, dia tidak ikut perang Badar. Kenapa? Jaga Madinah, karena istrinya lagi sakit. Ditunjuk Abu Musa al-Asy'ari, ditunjuk Abu Maktum. Apakah setelah Rasul menunjuk mereka pasti khalifah? Tidak. Maka hadis ini, kata para ulama hadis 4 mazhab mengatakan ini tidak terkait dengan bahwa Ali pasti jadi khalifah. Itu hanya menunjukkan keutamaan Ali, tapi bukan kepastian dia menjadi khalifah. Karena kalau alasannya dengan menggantikan Rasul di Madinah seperti Musa dan Harun, Rasul bukan hanya sekali pergi perang, berkali-kali, dan berkali-kali itu berganti-ganti sahabat yang menjaga kota Madinah, bukan hanya Ali. Itu bantahan argumentasi yang ketiga. Yang keempat, hadisul royah. Pada perang Khaybar, kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, besok aku akan memberikan bendera ini kepada seorang laki-laki yang Allah cintai dan Rasul cintai, dan orang itu mencintai Allah dan mencintai Rasulnya.
Rasul mengulang itu berkali-kali. Ketika besoknya yang menerima bendera itu siapa? Ali bin Abi Thalib. Menurut Syiah, ketika Rasul mengatakan, aku akan berikan kepada seseorang yang Allah cintai dan Allah ridho kepadanya, maka layak Ali menjadi khalifah setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibantah oleh ahli hadis, kalau penunjukan bendera pada perang Khaybar, bagaimana penunjukan bendera oleh khalifah kepada Khalid bin Walid, penunjukan bendera kepada Usamah, penunjukan bendera kepada yang lain-lainnya, apalagi pada perang yang sangat terkenal di mana Abdullah bin Rawaha pada perang Mu'tah, Abdullah bin Rawaha dapat bendera, terus diganti meninggal dengan Ja'far bin Abi Thalib, kemudian meninggal diganti Khalid bin Walid. Apakah mereka jadi khalifah? Tidak. Karena penunjukan bendera perang kepada seorang sahabat itu tidak selalu Khalifah Ali, berganti dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Sehingga hadis ini juga dibantahkan. Lalu Syiah menggunakan logika akal. Kalau memang dasar Quran dan hadis memang tidak spesifik menunjuk Ali sebagai khalifah setelah Rasul, secara logika dengan banyaknya teks-teks tersebut meskipun tidak spesifik, bukankah dalam teori hukum apabila teksnya banyak maka itu menjadi kuat? Beberapa hadis kalau banyak hadisnya maka dia menjadi kuat, maka potensi Ali menjadi khalifah setelah Rasul sangat kuat. Kenapa? Karena banyak hadis yang menyebut keutamaan Ali melebihi dari sahabat-sahabat yang lainnya. Dibantah oleh ahli hadis, banyak juga Rasul memuji sahabat-sahabat yang lain. Seperti Khalifah Umar, 4 kali wahyu itu karena intervensi Umar bin Khattab. Artinya turun wahyu, usul Umar bin Khattab lah yang disetujui oleh Rasulullah SAW, dan Allah turunkan ayat itu untuk mendukung pendapat Umar bin Khattab. Nah, sebagai contoh, penentuan azan itu kan yang mengambil penjelasan siapa? Umar dengan mimpinya. Rasul katakan ini yang benar, maka dijadikanlah itulah bacaan azan umat Islam. Kemudian bagaimana Allah menentukan tentang ayat hijab. Ketika Umar datang ke rumah Nabi, melihat istri Nabi nggak pakai hijab, Umar nggak suka. Umar berharap turun ayat hijab, turun ayat hijab. Ayat itu turun untuk menjawab permintaan Umar agar ada ayat hijab tentang istri Nabi dan orang-orang terkait dengan keluarga Nabi. Dan turun ayat permintaan Umar juga dengan doanya bahwa istri Nabi tidak boleh dinikahi oleh manusia setelah Nabi wafat sampai hari kiamat. Nah, itu intervensi Umar bin Khattab. Berarti juga mulia. Kalau alasannya dengan banyak teks itu Ali lebih layak, maka Umar juga bisa lebih layak. Abu Bakar apalagi disebutkan namanya dalam Al-Quran ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian argumentasi akal ditolak, argumentasi historis, sejarah, adilah tarikhiyah. Menurut Syiah, bahwa memilih Imam Ali itu terkait dengan keimanan, karena peristiwa terhadap kehancuran Ahlul Bait yang disakiti, semua orang tidak menolak bahwa Ahlul Bait dikhianati, Ahlul Bait banyak yang dibunuh. Itu bukti bahwa Ahlul Bait banyak dirugikan. Maka orang yang dirugikan berarti orang yang sebenarnya berhak mendapat kedudukan. Dijawab oleh Ahlussunnah, memang kisah tragedi Ahlul Bait disakiti tidak ada yang menolak, tapi bukan berarti dengan tragedi itu menjadi dasar mereka berhak untuk memimpin, karena kebenaran Islam itu berdasarkan syura dan musyawarah para sahabat. Nah, ini bantahan-bantahan terhadap penjelasan argumentasi Syiah. Yang kedua, memilih imam dengan istikhlaf, penunjukan langsung. Apa itu? Seorang imam menunjuk orang yang layak menurut dirinya, lalu orang itu dia sampaikan kepada umat. Setelah dia wafat, orang ini berhak mendapatkannya, baik karena kedekatan keluarga atau bukan, atau disebut dengan penunjukan putra mahkota biasanya, yang menjadi gelar selanjutnya. Menurut para fuqaha, 4 mazhab sepakat sah penunjukan
langsung ini jika syaratnya terpenuhi. Apa contohnya? Ketika penunjukan Khalifah Umar bin Khattab, para sahabat setuju, tidak ada yang membantah, sehingga inilah contoh khilafah penunjukan langsung. Lalu dikatakan memang ada penunjukan yang tidak yang langsung yang bermasalah, yaitu ketika Muawiyah menunjuk putranya Yazid menjadi khalifah. Itu ditolak oleh para sahabat. Tapi penunjukan Umar oleh Khalifah Abu Bakar itu penunjukan langsung yang tidak ditolak oleh umat. Dan penunjukan Umar bin Khattab kepada 6 orang menjadi calon khalifah itu penunjukan yang tidak ditolak oleh umat, sehingga model penunjukan langsung dibolehkan dalam pandangan Islam jika syaratnya terpenuhi dan disepakati oleh para perwakilan pemimpin para umat. Nah, ini argumentasi yang kedua. Kata Imam Mawardi, apakah sah atau tidaknya pengangkatan khilafah dengan penunjukan? Setidaknya memenuhi 2 unsur. Yang pertama, penunjukan Abu Bakar kepada Khalifah Umar dan umat Islam tidak menolaknya, dan kemudian umat Islam mensahkannya, sehingga penunjukan Khalifah Umar adalah contoh penunjukan langsung dari seorang khalifah kepada khalifah penerusnya. Yang kedua, penunjukan Umar kepada Ahlus Syura 6 orang ketika dia akan wafat untuk memilih khalifah, itu juga sistem penunjukan langsung, hanya bedanya Abu Bakar menunjuk langsung Umar, Umar menunjuk 6 orang, 6 orang ini nanti dipilih oleh umat siapa yang menjadi khalifah. Nanti pada akhirnya yang terpilih adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sehingga argumentasi penunjukan langsung khilafah oleh khilafah sebelumnya itu dibolehkan dalam syariat. Kecuali penunjukan Muawiyah kepada anaknya itu sebagai bertentangan, tapi pada akhirnya disepakati oleh sahabat untuk menjaga persatuan dan tidak terjadi pertumpahan darah. Yang ketiga, penunjukan imam dengan kekuasaan dan dengan kudeta. Apakah boleh? 4 mazhab sepakat pengambilan kepemimpinan dengan cara kudeta dan kekerasan serta mengalahkannya itu dibolehkan dalam Islam ketika orang tersebut layak diturunkan dan memang menjadi kebutuhan umat. Mazhab Hanafi mengatakan, menggunakan perkataan Dahlawi, bahwa kepemimpinan dengan cara mengambil langsung jabatan itu dan mengkudetanya setelah kenabian itu dibolehkan dengan catatan pada masa-masa genting dan pada masa memang tidak ada pilihan lain. Tapi ketika kepemimpinan itu berdiri tegak tidak ada masalah, maka ini tidak berlaku. Jadi mazhab Hanafi mengatakan kepemimpinan dengan cara kudeta dan mengambil secara paksa itu dibolehkan jika memang ada exception atau pengecualian yang sangat mendasar sehingga mengharuskan khilafah harus diganti. Jadi sifatnya darurat kata mazhab Hanafi. Kalau normal boleh nggak dikudeta? Tidak boleh, karena tidak normal. Mazhab Maliki berpendapat bahwa kepemimpinan tertinggi itu didapat dengan 3 cara. Yang pertama dengan penunjukan langsung, menulis dekret atau wasiat kepada penerusnya. Yang kedua mengambil secara paksa. Yang ketiga dengan baiat, pemilihan oleh ahlul hilli yang mewakili umat. Jadi kata mazhab Maliki termasuk. Dan kata Imam Ibnu Hajar, pensyarah kitab Sahih Bukhari, sepakat ulama apabila ada seorang pemimpin yang mengambil secara paksa dan benar, maka dibolehkan berjihad dengannya dan taat kepadanya. Itu bukan melawan imam atau memberontak, karena di situ ada niat untuk menjaga darah tidak tumpah dan menjaga tidak terjadi bencana yang lebih besar lagi. Nah, jadi dia lebih kepada ijtihad. Yang keempat, nah inilah yang digunakan oleh 4 mazhab itu, sepakat apa? Dengan cara baiat khalifah. Seperti apa baiat khalifah? Ya tentu semua sepakat kecuali Syiah. Syiah tetap dengan sepakat apa? Dengan teks Al-Quran hadis penunjukan langsung imamah sampai hari kiamat. Tapi yang lain sepakat bahwa penunjukan khalifah dengan baiat. Baiatnya seperti apa? Berkumpul ahlul hilli wal aqdi, orang-orang yang mewakili umat,
lalu mereka memilih satu orang, lalu orang ini diberikan kepada umat, umatlah yang memilih ya atau tidak. Kalau terpenuhi syaratnya, umat sepakat, maka dia terpilih lalu dilantik menjadi khalifah. Tapi kalau tidak disepakat, maka diganti dengan yang lain, tapi tetap usulan dari ahlul hilli wal aqdi. Cara yang keempat ini mirip dengan cara pada masa Orde Baru dengan sistem keterwakilan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bagus nggak itu? Bagus kalau yang dipilih orangnya bagus. Rusak itu? Rusak kalau yang dipilih orangnya rusak. Seperti kita sekarang diganti langsung, bagus, bagus kalau dipilih yang bagus. Rusak kalau dipilih yang rusak. Ada pemimpin yang murni, ada yang rusak lebih banyak. Nah, jadi kata pengarang kitab ini, maka pemilihan khilafah itu sifatnya ijtihadi. Apa itu ijtihadi? Ijtihad dan pendapat para orang-orang yang diakui keilmuannya, jika membawa maslahat dan kepentingan umat, maka ijtihad itu sah untuk dilakukan. Pertanyaannya, siapa orang-orang yang berhak mewakili umat itu? Dikatakan di sini, manhum ahlul hilli wal aqdi humul ulama al mukhtassun ayil mujtahidun. Mereka adalah para alim ulama sesuai dengan bidangnya, bukan sesuai dengan uangnya. Beda. Ketika berkumpul ahli tata negara, memang dia layak sebagai tata negara. Ahli hukum pidana, dia paham hukum pidana. Ahli syariah, dia paham tentang fikih 4 mazhab. Ahli akidah, dia paham tentang akidah yang dibolehkan. Ahli tasawuf, dia paham tentang ilmu sufi. Jadi memang orang-orang yang punya keahlian yang boleh menjadi orang yang mewakili umat. Yang punya uang, yang punya uang pintar, dia bayar semua ini jadi staf ahlinya. Makanya dia sangat ahli dari semua ahli, karena dibayar semua. Hampir seluruh dewan kita punya staf ahli, asisten staf ahli, staf asisten ahli, staf asisten ahli. Banyak. Jadi dia memang sangat ahli. Sementara yang diharapkan orang itulah yang punya keahlian, bukan stafnya. Kalau kita kan stafnya yang ahli, dewannya nggak ahli, cuman dia ahli bagi-bagi aja. Inilah yang dimaksud oleh para ulama fikih, orang-orang yang mampu mengarahkan umat, punya kompetensi umat, maka mereka yang berhak memilih pemimpin umat. Apa syaratnya? Jumlahnya bagaimana? Jumlahnya terserah. Masa Khalifah Umar berapa jumlahnya? 6 orang. Siapa yang terpilih 6 orang itu? Zubair, Tolhah, Abdurrahman bin Auf, kemudian Abdurrahman bin Auf, Ali bin Abi Thalib, Utsman. Satu lagi Sa'ad ibnu Abi Waqqas. 6. Inilah yang dipilih. Bisa 10 orang? Bisa. Jumlahnya tergantung dengan kepentingan negara atau tempat tersebut. Kalau negara Indonesia luas begini, kalau keterwakilan 500 orang mewakili semua unsur, silakan saja. Kalau cukup 100 orang, ya sudah gitu. Tapi sesuai dengan kompetensi dan keahliannya. Ahli tata kelola daerah ini, ahli otonomi daerah ini, ahli keuangan ini, ahli tata kelola tatanan kota ini, ahli tata kelola desa ini, ahli infrastruktur, ahli ini, ahli. Mereka memang ahlinya, bukan stafnya yang ahlinya. Nah, itu bedanya di situ. Kemudian muwafaqatul ummah, ketika mereka sudah memilih calon pemimpinnya, umat harus diminta baiatnya. Apabila umat menolak baiatnya, maka tugas mereka memberikan lagi pilihan yang baru. Ditolak lagi sampai ada pilihan yang baru. Kata Imam Ghazali, sistem baiat ini itulah yang terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika semua orang menyalonkan Abu Bakar, kata Umar bin Khattab, saya memilih Abu Bakar sebagai pengganti Nabi. Apakah kalian setuju? Semua sahabat setuju, tidak ada satupun yang menolak.
Sehingga pemilihan Abu Bakar saat itu adalah dengan sistem baiat. Ditawarkan, umat memilih, maka terpilihlah Abu Bakar as-Siddiq. Itu kata Imam Ghazali. Sehingga sistem itu sebagai contoh tentang sistem baiat. Yang kedua, Abu Bakar juga meminta memilih Umar, dan Umar pun dibaiat. Semua menerima, sehingga sistem pemilihan khalifah pada masa Abu Bakar, Umar dan sahabat itu dengan sistem baiat. Dipilih orangnya, umat di Madinah diminta pendapatnya, mereka sepakat, maka terpilihlah mereka sebagai pemimpin umat. Kata Ibnu Taimiyah, kalau kata Imam Ghazali bahwa penunjukan Abu Bakar dengan sistem baiat, kata Ibnu Taimiyah bahwa pemilihan Abu Bakar juga sesuai dengan baiat. Meskipun Umar ada yang tidak sepakat, tapi mayoritas sahabat sepakat, sehingga kata Ibnu Taimiyah hukum mayoritas itu mewakili semua kalangan sahabat. Kemudian kata Imam Mawardi, apa tugas Ahlul-Hilli wal Aqdi? Tentu tugas mereka adalah untuk mencari calon-calon khalifah yang layak. Apabila syurut atau syarat imam itu terpenuhi, maka dipilihlah yang lebih umurnya dari yang satunya. Jadi kalau yang satunya masih muda, maka yang dewasa ini yang lebih berhak. Karena syarat umur menurut para ulama sepakat itu 40 tahun, seperti diangkatnya Nabi menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Timur Tengah itu menjadi dewan, menjadi presiden itu rata-rata 40 tahun. Nggak ada di bawah itu, kecuali Suriah. Karena meninggal ayahnya Hafiz Asad, penggantinya harusnya kan kakaknya pertama, kakaknya meninggal, gantilah Bashar Asad, umurnya 35 tahun. Apa yang dilakukan? Dia rubah ketentuan undang-undang Suriah bahwa minimal 35 tahun, sehingga diangkatlah Bashar Asad menjadi presiden setelah bapaknya Hafiz Asad. Jadi masalah merubah ini sudah ada kisah sebelumnya. Nah, dirubah undang-undangnya baru diangkat. Itu pemilihan presiden Suriah. Ketika Hafiz Asad ingin anaknya meninggal, maka adiknya umur belum sampai, maka dipilih Bashar bin Asad. Kemudian ketika mereka sama-sama berumur, maka yang lebih tinggi kompetensi ilmunya. Ketika ilmunya sama-sama tinggi, maka yang paling berani dan paling berani mengambil inisiatif. Ketika memilih Utsman dengan Ali, sahabat melihat Utsman lebih sedikit dari Ali, sehingga akhirnya sahabat sepakat memilih Utsman setelah Umar bin Khattab. Kemudian jika dia ahli bid'ah, maka yang ahli sunnah yang diambil. Jika dia dekat kepada kecerdasan, kemampuan terhadap ayat-ayat Allah, maka dialah yang diambil, yang lebih berilmu dari yang lainnya. Kemudian saya akan sebutkan kata pengarang ini bagaimana pemilihan Khulafaur Rasyidin untuk membuktikan bahwa teori yang keempat inilah yang paling layak kita gunakan, yaitu sistem baiat. Yang pertama, kisah Abu Bakar As-Siddiq. Kita tahu setelah Rasul wafat terjadi perdebatan di Bani Saqifah antara Muhajirin dengan Ansar, lalu kemudian tidak ada yang mengalah, tapi Umar langsung menunjuk, menyalonkan bahwanya Abu Bakar menjadi khalifah. Sahabat sepakat, dibawa kepada umat, tidak ada satupun yang tidak setuju kecuali Ali, tapi Ali pun 6 bulan setelah itu setuju kepada Abu Bakar sebagai khalifah, karena Ali selama 6 bulan itu sibuk mengurusi wafatnya Nabi dan mengurus penyelangan jenazah Nabi Muhammad SAW. Sehingga pemilihan Abu Bakar As-Siddiq contoh pemilihan sistem baiat. Yang kedua, Umar bin Khattab juga pilihan dari Abu Bakar. Ketika Abu Bakar merasa sudah dekat ajalnya dan dia sakit, maka dia menawarkan Umar sebagai penggantinya. Lalu para sahabat bermusyawarah. Setelah sepakat bermusyawarah, alasannya karena akan ada perang Persia dengan Rom, kita harus punya pemimpin, saya sudah sakit-sakitan. Dipilihlah Umar bin Khattab. Lalu sahabat musyawarah, mayoritas sepakat memilih mereka untuk menjadi khalifah, maka akhirnya disepakati pemilihan Umar bin Khattab. Sehingga pemilihan Umar bin Khattab adalah pemilihan dengan musyawarah, tapi memang calonnya dicalonkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga kata Abu Bakar,
Kenapa aku memilih Umar? Karena menurutku dia jauh lebih layak. Ditolak oleh Utsman dan Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Usaid bin Khudair bahwa Umar itu orangnya sangat keras. Kata Abu Bakar, nanti kalau dia jadi khalifah dia lebih lembut dari lembutnya kalian. Dan terbukti Khalifah Umar gampang menangis, gampang tersentuh, dan banyak sekali dia berkorban untuk kepentingan umat. Itu sudut pandang Abu Bakar As-Siddiq terhadap Umar bin Khattab. Setelah terpilih, maka terjadilah yang disebut dengan kepemimpinan oleh Umar bin Khattab. Dan Umar mengatakan, ketika aku diangkat, maka semua sahabat tidak ada yang menolak. Memang terjadi perdebatan ketika memilih Umar, seperti mana Khalifah Abu Bakar. Tapi ketika sudah ditetapkan sepakat, maka semua sahabat menerima keputusan itu, termasuk Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Utsman dipilih karena Abu Umar ditusuk ketika sholat subuh. Lalu Umar menunjuk 6 orang, Ali, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Thalha dengan Sa'ad bin Waqqas. Mereka bersepakat kurang lebih 3 hari karena Umar sudah sangat sakaratul maut. Dipilihlah pada 2 orang, Ali atau Utsman. Akhirnya sahabat cenderung kepada Utsman karena Abu Umar memutuskan, maka Utsmanlah yang diambil. Sehingga ketika Umar akan wafat, sudah ada keputusan Utsman penerusnya. Dia katakan sebelum wafat, Allahumma anta khalifati alaihim. Kata Umar, kalau begitu aku ingin tegaskan, Utsmanlah khalifah sesudahku. Sehingga Ahlus Syura selama 3 hari 3 malam itu menetapkan tentang pengangkatan Khalifah Utsman bin Affan setelah ada kesepakatan bersama dan semua orang menyepakati dan tidak ada yang menolak. Meskipun ada yang menolak di awalnya, tapi akhirnya menerima karena menghormati keputusan musyawarah bersama. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Di sini muncul perdebatan karena ketika Utsman dibunuh, terjadi kekacauan. Ali diangkat oleh Madinah dan Kufah, tapi ditolak oleh Ahlus Syam, yaitu Muawiyah radhiyallahu anhu. Tapi alasan Muawiyah bukan menolak. Kalimatnya apa? Menangguhkan untuk membaiat Khalifah Ali sampai Khalifah Ali bisa menemukan pembunuh Utsman bin Affan. Oleh para ulama, penolakan Muawiyah itu bukan menolak khilafah, tapi menangguhkan. Artinya dia menerima Khalifah Ali, tapi akan dibaiat kalau Khalifah Ali sudah bisa membuktikan siapa pelaku terbunuhnya Utsman bin Affan. Nah, jadi dengan kesepakatan itu 4 khalifah ini, tapi Khalifah Ali ada sedikit catatan. Inilah sistem baiat yang disepakati oleh 4 mazhab tadi. Nah, bisa dengan penunjukan langsung, bisa dengan pemilihan ahli syura, tapi tetap diminta kesepakatan umat untuk membaiat, ya atau tidak. Artinya pemilihan kepada umat itu bagian dari syariat. Bedanya mereka dipilih oleh ahli syura, kalau kita kan mencalonkan sendiri. Apalagi independen, punya tanda tangan berapa juta itu kalau untuk pemilihan kepala daerah. Berapa juta dikali berapa kan gitu, berapa KTP dikumpulkan. Wal khulasah, kata pengarang kitab ini, bahwa metode keempatlah cara pemilihan khalifah yang disepakati mayoritas umat Islam, meskipun ada yang berbeda. Caranya dipilih oleh orang-orang yang kompeten mewakili umat. Pilihan orang-orang kompeten inilah yang diserahkan kepada masyarakat, barulah masyarakat memilih ya atau tidak. Jadi kalau mau ditanya, sistem tata kelola kita dulu, sistem MPR itu mirip dengan cara Islam. Nah, tapi karena MPR-nya bermasalah, orang-orang yang tidak kompeten, sehingga ditolak. Andai para perwakilan itu orang-orang yang kompeten, orang-orang yang kita harapkan mewakili aspirasi umat, maka saya yakin tidak akan ditolak. Andai yang terpilih itu dulu tidak membawa kita pada jurang ekonomi krisis yang luar biasa, kita jatuh, tentu tidak akan tergantikan. Karena kita tahu kepemilihan DPR MPR itu adalah lembaga tertinggi saat itu berdasar Undang-Undang Dasar 1945. Tapi sekarang dengan berbagai diskusi di medsos, dengan beberapa tulisan-tulisan para pemikir, orang-orang yang mengusulkan reformasi perubahan amandemen itu ada yang menyesal, sehingga sekarang ada lagi digulirkan semangat kembali kepada Undang-Undang Dasar
yang asli sebelum amandemen. Kita udah 4 kali amandemen ya. Jadi ada sekarang usulan kembali kepada Undang-Undang Dasar sebelum diamandemen. Tapi saya kira perlu perjalanan yang panjang, karena akan jadi pertanyaan, apa jaminannya kalau kita kembali dengan sistem syura? Apakah mereka layak mewakili? Dan tidak ada jaminan dengan sistem langsung sekarang, banyak biaya dihabiskan. Tapi kalau dikatakan kembali, apa jaminannya? Sehingga ini perlu waktu yang panjang dan perlu kejernihan hati kita semua untuk menerima perubahan itu. Tapi yang jelas, kata pengarang kitab ini, bahwa pemilihan khalifah itu bukan qat'i, dia bukan pasti, tapi sifatnya apa? Ijtihadi. Apa itu ijtihadi? Bisa benar, bisa salah. Nah, selama ijtihadi, maka cara pemilihan khalifah itu diserahkan kepada umat. Yang penting 3 hal itu tidak boleh dilanggar. 1, menegakkan agama. 2, menjamin kebahagiaan dunia, kesejahteraan. Dan ketiga, menjamin penegakan hukum syariat. Jika 3 terpenuhi, maka cara dan metode itu tidak jadi masalah. Karena dalam Islam yang diminta adalah hasilnya. Metode selama hasilnya bagus dibolehkan, kecuali metodenya bertentangan dengan syariat. Karena ada kalimat dalam kaidah usul fikih, ma'adda ilal halal fahuwal halal. Kalau caranya baik, hasilnya baik, maka cara hukumnya boleh. Atau menggunakan kaidah usul fikih, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ketika syarat ini menjadi penentu keberhasilan pada akhirnya, maka syarat ini menjadi wajib kita lakukan. Contoh ibadah sholat, apa syarat penentunya? Wudu. Maka wudu menjadi wajib ketika kita sholat. Tapi kalau nggak sholat, wudu hukumnya menjadi sunnah. Pemilihan khalifah menjadi wajib kalau hasilnya 3 hal. Agama tidak dilanggar, hukum-hukum syariat ditegakkan, umat sejahtera, maka cara apapun selama tidak bertentangan itu dibolehkan oleh para ulama untuk memilih khalifah. Dan sebagai penutup, apa yang dilakukan oleh Muawiyah dengan menunjuk anaknya dengan sistem putra mahkota, dengan sistem penunjukan penerus anaknya, para ulama juga tidak menolak. Tapi karena yang dipilih Muawiyah anak tidak kompeten, sehingga ulama banyak yang menolak. Jadi poinnya bukan kepada penunjukan Muawiyah kepada anaknya, tapi lebih kepada penolakan karena anaknya tidak kompeten menggantikan Muawiyah setelah dia turun dari khalifah. Nah, jadi poinnya bukan cara menunjuknya, tapi orang yang ditunjuknya. Andai yang ditunjuk itu bukan anaknya, maka tidak akan terjadi peperangan dan perbedaan pendapat dengan teman-teman Ahlul Bait dan saudara-saudara, sehingga muncullah peperangan yang sampai saat ini terus beradu. Mau pakai yang mana kita? Apakah pakai imamah, pakai khalifah, pakai apa? Nah, akhirnya fokus pada perbedaan ini, umat terlantar, tidak sejahtera. Akhirnya semua program dan teori ini menjadi bermasalah karena hasilnya menyengsarakan dan membuat rakyat menderita atau umat tidak mendapatkan kemaslahatan. Jadi poinnya, apapun teori pemilihan khalifah, asal tidak bertentangan syariat dan ada maslahatnya, maka ulama sepakat mengatakan boleh dan itu sesuai dengan syariat. Saya kira itu sebagai penutup dari penjelasan ini. Mudah-mudahan kita bertambah pengetahuan, bertambah pemahaman. Pada poinnya adalah sebagaimana yang sering saya ulang-ulang dalam setiap penutup saya menyampaikan materi ini, man zada ilmuhu qalla inkaruhu. Ketika semakin bertambah ilmunya, maka semakin sedikit dia menyalahkan atau memvonis orang lain tidak benar. Karena ilmu membuat dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang mendekati kebenaran dan mana yang jauh dari kebenaran. Demikian, wal afu minkum. Mohon maaf, waktu kita sudah masuk waktu. Kalau mau bertanya boleh nanti habis sholat, tidak ada masalah. Insyaallah waktunya kita sediakan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.